kita mau keluar rumah bekerja, ya Allah, kita keluar rumah bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya harus keluar bekerja, mencari nafkah, tapi di sana ada begitu banyak wabah yang bertebaran. Ya Allah, tidak ada yang mampu menjaga dan melindungi saya kecuali Engkau. Saya memohon perlindungan-Mu dan penjagaan. Bismillah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar kita. Dan Allah yakinkan dan Allah jaminkan dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan hajatnya. Hajatnya dia pengen dapat rezeki, pada hari itu Allah akan datangkan rezeki. Hajatnya adalah dia pengen selamat dari wabah, Allah akan selamatkan dia. Itu hajat kita kepada Allah, dan Allah akan penuhi hajat kalau kita bertawakal kepada Allah. Cuma kita kebanyakan mempertuhankan vaksin. Wah, saya sudah vaksin, ini pede dia. Akhirnya kena juga masyarakat muslim. Jangan mempertuhankan ikhtiar, tapi kita wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar. Baik, yang terakhir masyarakat muslimin adalah kalau kita tertimpa musibah, harapkanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebenarnya musibah ini dia mendidik kita untuk ingat kembali apa yang menjadi ikrar kita. Bahkan ikrar ini disuruh kita ulang-ulang di waktu kita sholat supaya tertanam di otak bawah sadar kita. Apa itu ikrar kita? Allah katakan dalam surat Al-An'am 162 163, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Namun kita masyarakat muslimin banyak yang lupa ikrar ini. Kita bekerja, alasan kerja kita tinggalkan sholat. Kita sehat, tapi dengan kesehatan ini kita bisa buat agenda meeting di mana-mana, tapi tidak bisa bertemu dengan Allah di masjidnya. Kita bisa melakukan banyak hal, traveling kemana-mana, tapi kemudian untuk bersilaturahmi dengan saudara muslim kita tidak punya waktu. Maka Allah timpakan kita musibah agar kita sadar hidupmu untuk apa sebenarnya. Cobalah kamu muhasabah lagi, apa sih tujuan kamu hidup? Maka musibah itu untuk membuat kita tersadar kembali apa yang menjadi inti hidup kita masalah muslimin. Bahwa ternyata hidup kita ini adalah untuk Allah. Kalau kita dimudahkan rezeki untuk bekerja, maka kita bekerja itu lillah karena Allah. Begitu kita dapat penghasilan, kita sedekahkan. Begitu harta kita ternisab, kita keluarkan zakat. Dengan pekerjaan kita dapatkan gaji. Dengan gaji kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa berkurban masyarakat muslimin. Itu tujuannya kita bekerja untuk Allah, untuk kita dekat dengan Allah. Dengan kita bekerja dapat rezeki, kita bisa nafkahi keluarga, kita bisa bantu orang-orang yang susah di sekitar kita. Itu tujuannya kita bekerja, bukan yang lainnya. Maka Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah." Wahai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihi wasilah. Ambil wasilah di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kerja, sebab dengan kerja kita dapatkan rezeki Allah. Dengan rezeki itu kita bisa melakukan banyak kebaikan. Ini tujuannya. Cuma banyak kita yang bekerja lupa Allah. Begitu kita bekerja, kita tidak yakin kalau rezeki datang dari Allah. Akhirnya banyak para pedagang yang curang dalam takaran, dalam timbangan. Maka Allah uji dia dengan sakit supaya dia kembali. Oh, ternyata saya salah. Saya berdagang masih sering curang. Saya menganggap rezeki itu adalah karena saya berjualan, bukan karena dari Allah. Akhirnya saya menghalalkan segala cara demi dapat untung yang banyak. Banyak hari ini kita seperti itu. Dimudahkan kalau dapat pekerjaan, tapi dia berkhianat dalam pekerjaan, dalam makan. Dia berkhianat, dia melakukan banyak kecurangan, manipulasi. Ya, maka masalah muslimin, Allah tegur kita dengan musibah supaya kita sadar kembali apa yang menjadi ikrar hidup kita kepada Allah. Bahwa hidup kita ini untuk Allah, untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ya. Masalah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup, saya kaitkan sedikit dengan kurban adalah bahwa ketika Allah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat usia, dan nikmat rezeki, ini adalah diantara makna dari firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar." Maka sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah, Allah katakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka solatlah karena Allah, hiduplah untuk Allah. Solat ini dia menjadi
amalan yang mewakili semua ibadah dalam kaitannya dengan lahiriah dan batiniah. Jadi semua ibadah lahiriah dan batiniah terwakili dengan sholat. Sebab Nabi mengatakan as-sholatu khairul mawdu, sholat sebaik-baik perintah Allah. Dan semua ibadah harta di bulan Zulhijjah, ya, semua ibadah harta di bulan Zulhijjah, maka yang terbaik dan terutama adalah berkurban. Ya. Jadi masyarakat muslimin ada yang bertanya, Pak Ustaz, saya ada rezeki ini banyak, apakah yang lebih utama bagi saya? Saya bangun masjid, saya infak ke masjid, saya santuni yatim, atau saya berkurban? Saya katakan, di bulan apa nih ibu banyak rezekinya? Ini menjelang Zulhijjah. Kalau begitu, ketahuilah berdasarkan ayat Allah dan penjelasan para mufassir, ya, fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan berkurbanlah. Kurban di sini ibu sekalian merupakan ibadah harta yang terbaik di bulan Zulhijjah atau mendekatinya. Kalau ibadah rezeki maka berkurbanlah, sebab itu merupakan tanda ibu bersyukur kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena bulan Zulhijjah ini pendek waktunya, sedangkan ibu membangun masjid insya Allah masih lapang, waktunya masih luas. Tetapi berkurban ini hanya di tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah saja. Begitu lepas maka lepas ibadah ini. Tapi ibu bisa membangun masjid, bisa berinfak masjid, bisa menyantuni yatim di hari apapun, di waktu kapanpun. Dan yakinilah ketika ibu berkurban, rezeki akan bertambah, berlipat lagi. Karena itu janji Allah. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan ketika itu kamu lakukan karena Allah, pasti Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Makanya masyarakat muslimin, ibadah harta yang terbaik di bulan Zulhijjah adalah ibadah kurban. Begitu ada rezeki berkurban, ini lebih utama kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk memaksimalkan hidup dalam taat dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua tetap tenang menghadapi musibah ini. Terus kita berdoa kepada Allah, yakinilah musibah Covid pasti berakhir. Ini harus kita imani dan kita harus yakini. Dan masyarakat muslimin, kalau tertimpa musibah, terimalah musibah ini, kemudian introspeksi diri, kemudian husnuzon kepada Allah, ikhtiar maksimal, serahkan hidupnya kepada Allah, harapkanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu ayyajalana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Selanjutnya akan kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Saya kira waktunya sudah jam lewat dan tidak diskusi, karena yang disampaikan saya kira cukup jelas kaitannya dengan corona, sehingga hal-hal yang disampaikan tadi saya kira sudah memberikan kepada kita pencerahan. Oleh karena itu apa yang kita lakukan di masjid ini saya kira sudah cukup jelas ya Pak Ustadz ya. Kita melakukan dengan ikhtiar, ada jarak, kemudian kita pakai masker, dan itu semua adalah sebagai ikhtiar insya Allah. Kalau kita percaya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz, kita terhindar dari wabah virus corona, dan kita jangan terlalu ketakutan dengan berita yang tidak jelas. Kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Saya kira itu menjadi kunci, dan ditutup dengan mohon Pak Ustaz silakan. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hidup kita, mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang lebih mengenali diri kita, melebihi pengenalan siapapun tentang diri kita. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutaqaddir ya Ghaffar ya Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiraha, wa khaira a'malina khawatimaha, wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, di subuh hari ini kami hamba-hamba Engkau yang fakir, kami hamba-hamba Engkau yang lemah, kami hamba-hamba Engkau yang banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, menengadah tangan kepada Engkau yang maha kaya, menengadah tangan kepada Engkau yang maha kuat lagi maha perkasa, menengadah tangan kepada Engkau yang maha sempurna dan jauh dari kekurangan. Kami yakin ya Rabbana, Engkau tidak akan mengecewakan tangan-tangan hamba-Mu yang tertengadah padamu. Kami yakin ya Allah ya Rabbana, Engkau tidak akan membiarkan tangan-tangan hamba Engkau turun kecuali Engkau mendengarkan hajat-hajatnya dan mengabulkan hajatnya, kecuali Engkau mendengarkan keluhan dan kesedihannya dan Engkau menghilangkan keluhan dan kesedihan itu. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sungguh Engkaulah yang lebih mengenali diri kami, melebihi pengenalan orang tua kami tentang diri kami, melebihi pengenalan suami istri kami tentang diri kami, melebihi pengenalan anak-anak kami tentang diri kami, melebihi pengenalan kerabat-kerabat kami tentang diri kami, melebihi pengenalan sahabat-sahabat kami tentang diri kami. Bahkan Engkau mengenali kami melebihi pengenalan kami terhadap diri kami sendiri. Ya Allah, Engkau maha tahu hajat-hajat kami, baik yang terucap, yang terfikirkan, atau yang terbesit di hati kami. Bahkan yang belum terucap, belum terfikir, belum terbesit di hati, Engkau maha tahu hajat-hajat kami. Ya Allah, Engkau maha tahu kekurangan, kelemahan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal yang meresahkan hidup kami, baik yang terucap, atau yang terfikirkan, atau yang terbesit di hati. Bahkan yang belum terucap, bahkan yang belum terfikirkan dan belum terbesit di hati, Engkau maha tahu. Karenanya kami mohon kepadamu melalui majelis ilmu ini dan berkah ilmu ini, berkah ayat-ayatmu, berkah silaturahmi ini, kami mohon kepadamu, dan berkah di dalam rumahmu kami mohon kepadamu ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, angkatlah semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakwajaran, keanehan-keanehan, keresahan-keresahan, dan kegelapan-kegelapan yang menimpa diri kami, baik yang bersifat medis ataupun non-medis. Keluarkan dari hidup kami, tenangkan jiwa kami, bahagiakan jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Engkau yang kami baca atau yang kami dengarkan menyatu dengan partikel-partikel udara, masuk ke dalam telinga kami, dihirup oleh hidung kami, diserap oleh pori-pori tubuh kami, menjadi syifa, menjadi rahmat, menjadi berkah bagi kami dan keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Engkau yang kami baca, ayat-ayat Engkau yang kami dengarkan, menyatu dengan partikel-partikel udara, masuk ke telinga kami, dihirup hidung kami, diserap pori-pori tubuh kami, menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dari Engkau, mengalir ke dalam tubuh kami, menghancurkan semua belenggu-belenggu kegelapan, mematikan semua virus-virus di dalam tubuh kami, termasuk virus COVID ya Allah. Keluarkan belenggu-belenggunya, lepaskanlah belenggu-belenggunya dari hidup kami, selamatkan kami dan tolong kami dari kegelapan-kegelapan itu. Hancurkanlah kegelapan-kegelapan itu. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Engkau yang kami baca, ayat-ayat Engkau yang kami dengarkan, menyatu dengan partikel
partikel udara masuk ke telinga kami, dihirup hidung kami, diserap oleh pori-pori tubuh kami, menjadi cahaya yang sangat terang benderang, cahaya yang menerangi hati kami, cahaya yang menerangi pikiran kami, menjadikan kegelapan di hati dan di pikiran kami menjadi sirna, menjadikan hati pikiran kami tenang, damai dan bahagia, menjadikan hati kami, pikiran kami rindu untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu. Cahaya yang menjalar ke seluruh tubuh kami, sehingga kegelapan-kegelapan penyakit yang menempel di tubuh kami menjadi lepas dan sirna. Kegelapan-kegelapan penyakit yang bersembunyi di bagian-bagian tertentu di tubuh kami menjadi terungkap dan sirna. Bahkan kegelapan yang telah terlanjur masuk ke dalam tubuh kami, bahkan mengakar di dalam tubuh kami menjadi tercabut dan menjadi sirna. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Engkau bagi kami syifa, rahmat dan berkah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahilah umur kami hidup di dunia ini. Jadikan pertambahan usia kami, bertambah pula ilmu kami dan amal soleh kami. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami di rumahmu ini, sebagaimana Engkau izinkan silaturahmi ini terbangun di rumahmu yang mulia di dunia ini. Maka izinkan pertemuan kami dan silaturahmi kami di dalam surgamu. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surgamu bersama keluarga kami, bersama tetangga-tetangga kami, bersama dengan umat Islam di bumi manapun kaki mereka berpijak. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, angkatlah musibah ini dari umat Islam. Angkatlah musibah ini dari umat Islam. Angkatlah musibah ini dari umat Islam. Hadirkan ketenangan di dalam hati umat Islam terhadap musibah ini. Menangkan umat Islam melewati musibah ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.